Ya, smart listener, berjumpa kembali dengan saya di sore hari ini dalam The Leaders Talk ya, yang sedikit ada perubahan jadwal tayang sebab 2 minggu terakhir memang kami di Radio Smart FM Makassar lagi ada beberapa event ya sebelumnya, sehingga penayangan The Leaders Talk sedikit mengalami ya pergeseran jadwal. Dan hari ini hari Jumat di tanggal 16 ya, tanggal 15 November 2019. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda semuanya pendengar Radio Smart FM dan juga nanti yang akan menonton di YouTube channel Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk terus melakukan subscribe ya. Di sore hari ini khususnya kita kedatangan tamu spesial nih yang nanti akan membahas atau mendiskusikan sesuatu yang mungkin masih sedikit awam buat kita semuanya. Belum semua ya mengetahui hal ini. Untuk kalangan tertentu mungkin sudah mengetahui ya, khususnya yang memang menjadi sasaran dari regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian Perhubungan, yaitu mengenai keselamatan lalu lintas menuju Indonesia Bebas Odol 2021. Secara lengkapnya adalah bagaimana mengawal transportasi berkeselamatan gitu. Jadi mengawal transportasi berkeselamatan untuk menuju transportasi kota bebas kemacetan, kemudian keselamatan lalu lintas menuju Indonesia Bebas Odol 2021. Odol itu apa sih ya? Nanti kita akan tanyakan langsung kepada tamu kita di sore hari ini. Secara singkat, ini memang sangat terkait dengan para output ataupun aktivitas pergudangan, aktivitas logistik, aktivitas muatan antar kota, antar provinsi. Oleh sebab itu memang perlu ada sebuah regulasi yang harus sama-sama dipahami bagaimana mensiasatinya seperti apa untuk menjamin keselamatan bertransportasi itu sendiri. Odol adalah kepanjangan dari over dimension overload ya. Jadi secara garis besarnya adalah bagaimana melakukan pengawasan terhadap pembatasan muatan dari truk ataupun alat transportasi ya untuk antar kota yang biasanya bermuatan banyak gitu, karena implikasinya akan sangat banyak terkait dari kelebihan kapasitas itu sendiri. Baik, di sore hari ini smart listeners dan juga nanti Anda yang menonton di YouTube channel Smart FM Makassar, saya sudah bersama dengan Bapak Adi Pracoyo. Beliau adalah Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat BPTD Wilayah 19 Sulselbar ya. Selamat sore Pak Adi, apa kabar? Selamat sore Mbak Ana. Ya. Kabar baik kami. Oke. Terima kasih ya Pak sudah datang di Smart FM sore hari ini. Jauh nih, harus melintasi kemacetan ya. Biasanya di sore-sore seperti ini lagi peak ya, apalagi weekend ya, menjelang weekend ya. Itu ya, sudah sangat macet. Tadi keluar dari kantor kami dari Perintis sampai sini. Bisa lebih dekat ya Pak? Okay. Dari Jalan Perintis sampai sini juga macet. Ya belum luar biasa, tapi macet biasa. Kelihatannya berarti Makassar biasa macet gitu. Artinya gitu ya. Oke. Dari Perintis ke Makassar, Perintis itu masih Makassar dong. Iya. Perintis ke kota nih ya Pak. Iya. Itu ketemu dong dengan, biasanya Bapak Adi sering ketemu berpapasan dengan truk-truk yang sedang memuat barang ke antar kota di jam-jam segini Pak? Oh cukup banyak. Cukup banyak ya. Kami tadi dari Perintis juga sudah kelihatan tuh truk-truk yang cukup segajah-gajah katakanlah, dia cukup besar-besar, muatannya juga besar-besar. Itu yang karena muatan besar seolah-olah kok jadi lambat banget, yang antri kendaraan belakangnya jadi panjang bener untuk melewati susah bener. Jadi sekilas gambaran overloading itu demikian. Dan over dimensinya itu kendaraannya besar-besar. Itu semakin menggambarkan biasanya orang yang obesitas. Ya, udah susah jalan. Truk ini udah pada obesitas juga ini. Udah terbatas geraknya gitu ya. Iya. Sehingga
hal inilah yang perlu disiasati ya, diawasin begitu agar, karena tadi ya di awal saya menyebutkan memang kelebihan muatan atau overload, overdimension ini memang itu akan berdampak terhadap berbagai hal ya, tidak hanya kepada sopirnya, kepada mobilnya, tapi juga pengguna jalan lain ya, karena kalau misalnya muatannya banyak, berjejer, jalannya kayak kodok gitu kan Pak, terus di belakangnya mesti ngantri lebih lama lagi. Oke, sekarang kita akan berbicara mengenai tema kita di sore hari ini Pak Adi, tentang tema besarnya yang sudah di campaign ya dari Kementerian Perhubungan, itu adalah bagaimana Indonesia bisa bebas odol 2021. Sekali lagi smart listener yang baru mendengar, bebas odol itu adalah bebas over kapasitas ya, over dimension, overload ya, dari truk-truk yang bermuatan besar. Ini yang memang menjadi fokus dari Kementerian Perhubungan dan di daerah ditindaklanjuti oleh pengelola transportasi darat ya di masing-masing wilayah. Dasar hukumnya, dasar dari pengelolaan odol ini apa Pak Adi? Bisa diceritakan mungkin dulu dari awal nih. Sebenarnya ya odol ini istilah yang untuk mempermudah pengenalan. Odol kayak Pepsodent aja dulu kan odol juga. Jadi singkat dari overloading, overdimensi suatu kondisi pengangkutan logistik yang rata-rata sudah melebihi dari kapasitas yang ditentukan, melebihi dari dimensi kendaraan yang sudah ditentukan. Ya, sebenarnya kalau aturan itu sudah lama. Aturan yang secara perlahan dilanggar terus ini, sehingga orang memuat kelebihan tidak diawasi, kelebihan tambah lebih lagi, tidak ada pengawasan yang ketat. Ya memang ada menguntungkan bagi supirnya, mungkin tambahan pendapatan ya, karena lebih. Satu sisi ini yang kelebihan ini yang mestinya misalnya katakanlah satu truk itu memuat hanya jumlah berat yang diperbolehkan kendaraan itu 24 ton gitu. Ini bisa memuat di jalan sampai 40-50 ton. Nah, hampir 100%-nya itu untuk muat kendaraan. Nah, akibatnya apa? Ini dampaknya yang pertama kali kena adalah jalan. Iya, karena jalannya jadi lebih pendek ya. Karena jalan itu didesain pembuatannya itu tidak dengan kondisi truk yang overdimensi, overloading. Iya. Kondisi perencanaan jalan itu memakai standar truk-truk atau kendaraan berat yang standar. Ya. Itu. Jadi kalau dia kapasitas JBP-nya hanya 24 ton, ya dihitung berdasarkan 24 ton. Ketika muatannya melebihi 100%, maka faktor kerusakan, damage faktornya itu, kalau istilah di waktu kerusakan jalannya akan langsung melonjak secara eksponensial. Artinya jalan yang misalnya direncanakan umur 15 atau 10-15 tahun, belum 5 tahun mungkin sudah pada patah. Itu banyak kita jumpai itu. Benar, karena ini. Jadi kondisi overload, overdimensi yang selama ini seolah-olah tidak ada pengawasan untuk secara ketat mengembalikan, menormalisasi dimensi maupun menormalisasi muatan itu tidak secara masif disampaikan. Sehingga, nah, kerugian secara nasional ini sudah sangat besar. Artinya dari data yang kami dengar juga dari Kementerian PUPR itu mencapai 43 triliun setahun biaya pemeliharaan jalan gitu. Yang mestinya kalau kendaraan-kendaraan ini tidak odol, tidak overdimensi, tidak overloading, ini bisa dihemat pemeliharaan ini dan bisa dialokasikan untuk yang lebih membutuhkan, mungkin untuk pengembangan infrastruktur dan lain sebagainya. Bentuk pengawasannya yang sudah dilakukan seperti apa, dan tentu ini perlu will ya juga dari para pengusaha logistik mungkin yang lebih banyak biasanya menggunakan transportasi ini, yang peluangnya untuk bisa odol itu lebih besar tentunya. Seperti apa Pak bentuk pengawasannya? Ya, jadi sejak tahun 2018 katakan 2017 itu ada
pelimpahan kewenangan berdasarkan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, bahwa pengelolaan jembatan timbang yang tadinya pemerintah daerah provinsi dialihkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, jembatan timbang ini salah satu alat pengawasan terhadap muatan kendaraan mobil barang. Nah, jembatan timbang inilah yang kita gunakan untuk mengawasi dan menekan kendaraan-kendaraan yang overloading ini. Nah, sehingga seluruh Indonesia itu ada 170 jembatan timbang, 74 jembatan timbang yang dibuka efektif. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia itu dibuka efektif untuk penindakan dan untuk pengawasan overloading overdimensi ini. Itu 74 sepertinya kurang ya Pak? Masih ada yang lain, cuma karena yang artinya memenuhi sarana prasarana kemudian ininya untuk, kita kembangkan baru sampai di sekitar 74 jembatan timbang itu. Di Sulsel sendiri ada berapa Sulsel, Pak? Dari 15 jembatan timbang Sulsel Sulawesi Barat ya. Iya, kami posisinya Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Itu dari 15 jembatan timbang, 10 jembatan timbang kami buka. Kami operasikan untuk pengawasan overloading dan overdimensi. Dan memang harus melewati itu ya. Iya, harus melewati. Ya, tidak ada jalan alternatif pada jalur-jalur mensiasati jembatan timbang gitu ya. Iya. Ya kalau pas tidak melewati jembatan timbang ya apa boleh buat kan gitu. Buat jalan baru dong Pak. Tapi ini secara bertahap, makanya pemerintah pusat dalam ini Kementerian Perhubungan berani mendeklar bahwa di 2021 itu bebas overloading overdimensi. Artinya 2021 praktis tinggal 1 tahun. Oke, benar ya. Dan secara lintas kelembagaan pemerintah dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah berkoordinasi dengan semua stakeholder, baik PU atau apa, bahkan dengan jalan tol itu nantinya jalan tol juga akan melarang kendaraan-kendaraan overloading overdimensi masuk jalan tol. Iya. Jadi sebelum jalan tol ada jembatan timbang dulu. Ada, bukan jembatan timbang sih, tapi ada satu namanya WIM, jadi vehicle in motion, dalam bergerak dia sudah pakai sensor, sudah mengetahui bahwa kendaraan itu bebannya udah melebihi. Nah itu tidak boleh masuk nanti. Jadi jembatan timbang nantinya juga akan bebas odol. Kemudian pelabuhan-pelabuhan penyeberangan. Oh iya. Pelabuhan-pelabuhan penyeberangan ini taktisnya langsung di bawah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Kami juga membawa jembatan pelabuhan penyeberangan seperti di Bajoe, di Bira, Pamatata, di Garongkong dan di Mamuju. Nah, itu nantinya juga harus menekankan truk-truk atau kendaraan yang bebas odol ini yang boleh masuk. Iya. Selama ini kalau dia overloading nggak boleh. Iyalah, iya, karena kita lihat beberapa kasus kecelakaan transportasi laut itu salah satunya juga disebabkan oleh kelebihan muatan gitu ya. Jadi kalau muatan antar daerah itu kan juga biasa muatannya truk ya Pak kan? Iya. Dan ini sangat rawan terhadap keselamatan para penumpang lainnya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau tadi dari berapa puluh jembatan timbang yang ada di seluruh Indonesia, sebagian besar sudah tersertifikasi untuk bisa melakukan pengawasan terhadap odol dari trek-trek itu sendiri. Apa saja sebenarnya sih Pak yang mesti disiapin secara teknologi mungkin dari jembatan timbang itu agar semuanya bisa langsung melakukan pengawasan terhadap trek-trek tersebut? Ya, kalau sekarang jembatan timbang kami sudah pakai sistem JTO, jembatan timbang otomatis. Artinya semua data-data perekaman, data penindakan di jembatan timbang itu sudah langsung terkoneksi dengan server data pusat. Jadi Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memantau langsung semua jembatan timbang di Indonesia yang beroperasi. Itu. Jadi tindakan, data-data langsung. Tidak ada toleransi gitu ya Pak, dispensasi maksudnya begitu ya. Jadi misalnya kapasitas 24 ton mungkin toleransi bisa 24,5 gitu. Itu sebenarnya sudah berlangsung lama ya. Jadi sudah berlangsung lama. Kalau dibilang sosialisasi itu sudah lama. Artinya tahapan-tahapan toleransi terhadap penindakan itu juga sudah berlangsung lama. Artinya begini, katakanlah sebelum Lebaran waktu itu kami diberikan toleransi yang di atas 100%
muatannya lebih, di atas 100% muatan lebih, itu harus dibongkar, harus ditransfer ke kendaraan lain di atas 100%. Waktu sebelum Lebaran itu di atas 100% itu harus dibongkar. Tapi pelanggaran itu pun harus ditilang. Nah, itu sudah berlangsung 1 tahun mungkin berlangsung. Nah, mulai dari 1 Oktober 1 November ini 2019 ini itu karena sudah katakanlah sudah terikuti, kita turunkan lagi. Jadi sekarang itu di atas 70%, pelanggaran di atas 70% harus transfer barang, harus dibongkar untuk dipindahkan ke kendaraan lain. Kalau di bawah itu berarti masih bisa, Pak? Di bawah itu bukan bisa, tapi kita tilang. Tetap itu namanya ditilang. Tetap itu pelanggaran, itu kita tilang. Tapi mobil tetap bisa jalan dong? Nggak? Muatan tidak ditransfer. Tapi kalau muatannya lebih dari 70% pelanggaran, itu ditransfer, harus ditransfer. Ya? Harus bongkar, dia harus menyiapkan kendaraan lain untuk membawa yang sebagian itu ke selanjutnya bisa berjalan. Baik, kita break dulu ya Pak Adi, semakin menarik nih. Nah, Smart Listener, buat Anda yang juga ingin menyampaikan saran, ide, atau mungkin juga punya pengalaman ya ketika melakukan pemuatan terhadap kendaraan dan itu melebihi kapasitas. Kemudian Anda sendiri mungkin juga belum mengetahui sebenarnya ada aturan ini, regulasi ini yang sebenarnya sudah 3 tahun kurang lebih mungkin Pak ya diterbitkan. Regulasi ini? Kalau regulasi sudah cukup lama. Karena itu regulasi sebenarnya seperti dimensi kendaraan. Dimensi kendaraan itu standar keluar dari pabrikan, dari kendaraan itu ya standar itu. Kemudian keluar mungkin mereka lari ke bengkel kecil, dipanjangin. Di karoseri ya. Dipanjangin lah, chassisnya dipanjangin, bodinya digedein supaya muatannya lebih banyak gitu. Artinya supaya makannya lebih banyak kan. Ya. Kami masih membahas mengenai keselamatan lalu lintas menuju Indonesia bebas odol 2021 bersama Bapak Adi Pracoyo. Beliau adalah Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 19 Sulawesi Selatan Barat ya. Dan odol ini adalah sebuah regulasi pengawasan dari pemerintah untuk membatasi dimensi muatan. Jadi dari sejak diluncurkan regulasi ini juga saya ingin menanyakan ke Pak Adi, apakah memang ada efeknya dari penurunan pelanggaran begitu terhadap truk-truk yang bermuatan over dimension ini, overload gitu Pak Adi. Kemudian tadi juga kita sudah menanyakan apa saja sih sebenarnya yang diperlukan pembenahan terhadap untuk mengefektifkan pengawasan terhadap odol ini dari truk-truk yang bermuatan lebih begitu. Kemudian seperti apa sosialisasinya, sejauh ini respon dari para pengusaha sendiri bagaimana Pak Adi? Ya, jadi sekali lagi Smart Listener juga bisa ikut berdiskusi bersama kami, bisa telepon di 833-225 ya. Kalau sambil nyetir mungkin harus tetap hati-hati di jalan karena ini adalah jam-jam sibuk Anda balik kantor ya. Oke, Pak Adi, gimana sejauh ini sosialisasi yang sudah dilakukan dan respon dari pengusaha sendiri bagaimana terhadap regulasi ini? Jadi sosialisasi maupun itu sudah kami lakukan sejak awal tahun ini aja sudah kami kumpulkan semua itu. Artinya mungkin perusahaan-perusahaan transporter dan lain-lain bahwa jembatan timbang mulai diefektifkan lagi dalam rangka penegakan overdimensi overloading. Jembatan timbang ini di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat ada 10, yaitu Macopa ada, di Datai ada, di Palangga ada, di Paku ada, di Walendrang ada, di Mamuju ada. Itu beroperasi semua untuk penegakan aturan mengenai overloading overdimensi. Nah, terasa sekali dampaknya. Kalau dulu kita melihat di jalan-jalan itu truk-truk itu muatan sampai di atas kepala truk itu mungkin masih ada 2 meter, 1 meter itu. Jadi di atas kas truk, di atas muatan itu masih tambah lagi sekitar 1 meter. Jadi kayak tingginya kendaraan truk itu udah luar biasa dan kayaknya jor-joran itu kendaraanmu memuat ini jor-joran itu artinya. Itu sudah sangat membahayakan, sudah juga
merusak daya dukung jalan, membahayakan. Kalau kecelakaan juga sangat berbahaya bagi kendaraan lain. Juga jadi sangat pelan jalannya, sementara kendaraan lain itu mengekor, kadang-kadang demikian. Jadi, nah sekarang sudah mulai ada terlihat. telepon yang masuk dulu nih, Pak Adi. Silakan, kita coba terima dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore Pak. Dengan Pak siapa nih? Pak Darudin. Ya, Pak Darudin. Terima kasih. Iya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Darudin. Sambil nyetir nih Pak, hati-hati ya di jalan. Ya. Oke, baik. Silakan Pak. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Ya, selamat sore Pak Adi. Selamat sore Pak Darudin. Ya, terkait dengan odol ini ya. Jadi saya salah satu pelaku usaha transportasi barang Pak Adi. Iya. Ya, yang selama ini saya sudah mengetahui mulai dari sosialisasi sampai penindakan yang sudah berlangsung sekarang ini. Ada beberapa yang saya tanyakan. Pertama, apakah kalau misalkan kita kena tilang di jembatan timbang, katakanlah di Macopa, terus nanti di jembatan timbang berikutnya, apakah nanti akan kena lagi tilang di situ kalau sudah kena di timbang jembatan timbang pertama? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, terkait dengan odol ini, saya sendiri dengan kendaraan saya waktu masih sosialisasi dulu, udah banyak itu yang dipilok dulu, potong, ada yang disuruh belah gitu kan, boxnya karena over. Iya. Tetapi sebenarnya ada, memang walaupun over, ada juga karakter muatan itu yang sebenarnya tidak over load. Jadi cuma ukuran dimensi mobil kita memang yang lebih. Tapi kalau beratnya itu tidak melebihi dari tonase yang diizinkan. Nah, saya juga tidak tahu apakah ini juga harus fokus pada beratnya atau memang pada ukuran kendaraan yang harus disesuaikan. Oke. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memang dampak dari penerapan atau pengetatan ini adalah muatan ini. Jadi kita pengguna jasa kita kadang-kadang itu kan sudah membuat status standarisasi bahwa untuk mobil misalkan Fuso, tipe Fuso itu harus muat katakanlah 35 kubik misalnya. Nah, kalau misalnya kita mengikuti standar ukuran bak yang ada, maka itu tidak bisa muat sampai segitu. Nah, itu kalau salah satu persaingan di dunia usaha kami itu adalah masalah kapasitas itu. Jadi kalau misalkan saya menyesuaikan tapi yang lain tidak menyesuaikan, itu nanti akan menjadi persaingan juga di pelanggan. Jadi kalau mobil saya karena tidak bisa memuat sampai standarisasi yang dia inginkan atau yang dia tentukan, misalnya mobil saya hanya bisa memuat sampai 25 atau 30 kubik, itu juga akan menjadi salah satu hambatan di market saya. Sementara kompetitor kita bisa memuat lebih. Jadi penerapan ini memang salah satu salah satu yang kita harapkan agar supaya itu merata dilakukan. Yang keempat, kita berharap sebenarnya kalaupun penerapan ukuran bak ini harus betul-betul disesuaikan, maka kita minta supaya penekanannya juga dilakukan di industri karoseri. Saya tahu di Jawa juga saya ada mobil. Di sana saya pernah coba untuk meminta over melebihi dari ukuran yang seharusnya. Mereka di industri itu tidak mau, dia boleh katanya dia bahkan sampai di dealer itu mereka tidak mau gitu. Mereka sendiri yang menolak permintaan kita. Padahal saya hanya melihat apakah di sana memang masih bisa kita order melebihi dari standar. Itu mereka tidak mau. Jadi mudah-mudahan juga di Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan ini juga bisa dilakukan seperti itu di industri karoserinya, supaya pengetatannya ada di situ. Karena jumlah industrinya kan lebih mudah dikendalikan daripada jumlah mobilnya atau pemilik mobilnya. Nah, itu harapan kita ke depan. Iya. Masih ada Pak? Saya kira itu dulu, ada 4 poin itu. Ya. Mudah-mudahan bisa ini pencerahan, samping kita juga menunggu aturan-aturannya yang berlaku saat sekarang ini. Terima kasih Bapak Darudin untuk waktunya. Hati-hati di jalan, salah satu praktisi ya dan pemilik ya
perusahaan logistik ya yang ada di Sulawesi Selatan yang juga sudah mungkin berpengalaman nih dalam muat dan memuat gitu. Pertanyaannya cukup dalam ini ya dari Pak Badarudin. Kena tilangnya nanti gimana nih Pak? Kalau mesti melewati beberapa jembatan timbang, apa harus tilangnya 2-3 kali? Karena kan mobil tetap bisa jalan, barang juga nggak harus ditransfer ke yang lain gitu. Maksudnya udah kena tilang satu, masih kena tilang lagi yang berikutnya. Dijawab dulu yang itu Pak. Nanti yang berikutnya lagi disampaikan. Ya, kami memang membuka jembatan timbang, katakanlah kalau dari Macopa kami buka, kemudian ke arah utara sana di Datai, kemudian di Paku, kemudian di Walendrang, itu sampai Mamuju kami buka jembatan timbang ya. Penindakan di sana pertama tilang, yaitu tadi dengan batasan tilang itu kalau di atas 70% ya terpaksa kami harus transfer muatan gitu. Tilang kan ini ada batas waktunya untuk mengurus ya. Selama itu mengurus tilang, saya pikir kalau dia lewat jembatan timbang yang lain tentu ya kita kontrol aja gitu. Gitu. Tapi nggak harus kena tilang lagi di yang berikutnya kan sudah Pak? Ditilang di Macopa kan? Kan udah punya surat gitu ya, udah punya surat tilang. Nanti kalau dia tidak mengurus surat tilangnya nih, banyak nih yang nggak ngurus. Itu berapa surat hari tilangnya. Pak prosesnya? Tergantung sidangnya sih, tapi ya rata-rata 2 minggu sampai. Oke, artinya ini kan pertanyaan Pak Badarudin, tilangnya berarti sekali aja pada saat proses sekali jalan itu. Iya, tilang meskipun itu harus melewati beberapa jembatan timbang dalam waktu yang sama gitu. Ya diharapkan jangan nanti berhubung sudah punya surat tilang, kalau pada hari itu pada satu lintasannya itu ya bisa dimaklumi, tapi hari berikutnya kemudian dia muat yang melebihi lagi ya melanggar lagi tentunya kan. Nah, tapi ini, mobilnya udah berbeda nih ya. Mungkin case-nya adalah banyak ke teman-teman kita pengemudi ini tidak mengurus tilangnya gitu. Jadi lewat jembatan timbang Macopo lagi, tilang yang kemarin nggak diurus juga, nggak diambil juga di kejaksaan gitu. Tapi kan dalam satu perjalanan Pak Adi, maksudnya nih pertanyaannya, dalam satu kali perjalanan misalnya kalau perjalanannya ke Manado nih, Manado itu butuh waktu 3-4 hari loh. Misalnya dari Makassar gitu dalam satu kali perjalanan 3-4 hari gitu kan, tidak ada waktu nih, barang harus nyampe dulu ke Manado gitu. Sementara udah tadi, pegang. itu sudah ditilang kan, kalau udah ditilang ya lewatnya nggak ada tilang lagi ya. Tapi tolong itu tilangnya diurus gitu. Setelah itu boleh diurus. Kebanyakan ini banyak yang mengabaikan seolah-olah biasa itu tilang, nanti jalan juga. Ini nggak bisa. Kami yang kedua kemudian nggak diurus tilang, kami tahan kendaraannya. Oke, ini Pak Badarudin ya mesti tahu nih, mesti hati-hati, udah tahu sih, tapi harus mesti lebih tegas. Saya tahu ini dari pertanyaannya memang pelaku usaha benar yang banyak nih truknya. Terus Kita yang kedua nih, benar. Yang kedua untuk penerapan odol nih dari berat atau ukuran mobil nih? Ya namanya odol. Over dimensi itu dari dimensi kendaraannya, overloading itu dari muatannya. Jadi dua-duanya nih Pak ya. Dua-duanya ini kena. Bahkan sebenarnya untuk over dimensi ini nantinya akan mengarah ke penyidikan P21. Artinya apa? Itu akan dituntut sidang untuk penyidikan pidana itu. Ya ini sudah terjadi di Riau. Jadi BPTD Riau itu sudah menyidik yang namanya pelanggaran overdimensi. Itu sampai ke pengadilan putus karena overdimensi itu pelanggaran bisa dipidana itu overdimensi. Jadi overdimensi ini satu bagi kami dari program pemerintah satu keharusan untuk menormalisasi kendaraan sesuai dimensinya. Itu nggak bisa lagi kita seenaknya merubah. Gitu. Ada biasanya nih kalau kasusnya dari Pak Badarudin mungkin ya pertanyaannya adalah secara ukuran mobil dimensinya itu kecil mungkin ya, tapi begitu jadi barangnya kelihatan penuh aja gitu. Nah ini sebenarnya penerapan odolnya yang di mana nih Pak? Tetap ya kelihatan nanti di jembatan timbang. Tetap ditimbangkan ketahuan. Ditimbang akan ketahuan beratnya berapa, batas maksimal beratnya berapa. Itu dan nah kalau over dimensinya ini dari semua sisi kita sekarang itu menyeluruh mempersempit ruang gerak
overdimensi, overloading itu. Iya. Artinya Maksudnya sebenarnya seperti apa nih, Pak? kendaraan itu maksudnya seperti apa? ya ruang geraknya seperti tadi. Kalau di jalan raya kami jembatan timbang, kemudian nanti jalan tol juga akan menerapkan, kemudian nanti pelabuhan penyeberangan juga akan menerapkan, artinya itu. Jadi ya kami harap semua masyarakat ikut mendukung ini untuk sama-sama lah. Sekarang saatnya kita berubah memenuhi aturan. Memang tadi ya disampaikan Pak Narudin juga bahwa nanti bagaimana kami sudah menormasi, yang lain tidak itu ya. Ini persaingan juga nih. Jadi persaingan kan. Makanya pemerintah sudah berani mendeklar bahwa 2021 bebas overdimensi overloading. Tentu tahapan ke sana akan kami laksanakan. Tentu tidak hanya perhubungan darat, tidak hanya perhubungan. Kami tentu mengajak stakeholder semua, baik itu kepolisian, tentu PUPR, pemerintah daerah, dalam ini Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Kami ajak semua untuk mari menormalisasikan overloading overdimensi ini sehingga tidak lagi seenaknya masyarakat itu memuat dengan tanpa batasan, kemudian memodifikasi kendaraan menjadi lebih besar itu tidak. Oke. Masih ada nih 1-2 pertanyaan lagi dari Pak Darudin tentang itu tadi, penerapannya harus secara merata gitu. Kemudian juga aturannya mesti juga dalam pengawasan karoseri ya. Kalau di Jawa udah berjalan benar. Jangan dijawab dulu nih Pak. Masih bersama Bapak Adi Pracoyo, beliau adalah Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 19 Sulselbar. Tema kita di sore hari ini memang sedikit berbeda ya, tapi tentu masih ada keterkaitannya karena sekarang jembatan timbang itu diotomatisasi, kemudian lebih lebih elektronik ya. Jadi semuanya terintegrasi secara sistem dari daerah, dari wilayah ke pusat, khususnya pada saat melakukan penimbangan di jembatan-jembatan timbang tersebut. Memang tema kita di sore hari ini, dan juga Anda pasti sering sekali mendengarkan di Smart FM dalam beberapa hari terakhir dari Kementerian Perhubungan melakukan sosialisasi yang ternyata dari perbincangan kami dengan Pak Adi itu merupakan salah satu tahapan ya menuju bebas odol 2021 ya, karena tema kita di sore hari ini adalah keselamatan lalu lintas menuju Indonesia bebas odol 2021. Yang baru saja mendengarkan adalah bebas odol itu adalah sebuah pengawasannya untuk overloading ya. Jadi ini bisa biar lebih memudahkan, sebutnya odol gitu ya. Betul. Lebih familiar gitu. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Pak Adi bahwa gimana regulasinya, bagaimana sosialisasinya, bagaimana penindakannya ya, kemudian apa saja yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk bisa sampai ke Indonesia bebas odol. Dari telepon yang sudah masuk juga terima kasih untuk Pak Darudin yang membahas, yang mengemukakan ya sejumlah unek-unek mungkin ya, bagaimana dengan penerapan tilang, kemudian odol itu dihitungnya dari berat, tonase atau ukuran mobilnya. Kemudian masalah ini juga harus, bukan tantangan ya kepada pengusaha logistik, adalah sosialisasi ini seharusnya dilakukan secara merata gitu Pak. Jadi nggak harus satu-satu dong, karena nanti ini juga terjadi persaingan bisnis. Ternyata di sana hanya bisa 25 kubik, di sini 30 bisa dong kan. Gitu Pak. Kemudian juga tadi pertanyaan dari Pak Darudin adalah penerapan aturan ini juga harus sampai kepada para pengusaha karoseri. Nah ini menarik juga nih Pak, di karoserinya, karena kan mereka yang nanti memodifikasi trek yang kecil jadi gede gitu kan. Gimana Pak untuk karoseri? Jadi memang dalam rangka menuju Indonesia bebas odol 2021 semua tahapan dilakukannya. Artinya pemerintah dan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan tahap itu dari hulu sampai hilir. Dari hulu sampai ininya itu. Artinya apa? Dari hulu itu adalah dari lahirnya kendaraan. Dalam hal ini lahir yang melahirkan kendaraan itu karoseri, pabrikan mesin, kemudian karoseri. Karoseri itu namanya produksi kendaraan itu wajib mereka wajib mengurus surat keterangan rancang bangun terhadap kendaraannya, SKRB itu. Surat keterangan rancang bangun itu menjadi satu
prototipe kendaraan yang akan dihasilkan. Nah, ini SKRB surat keterangan rancang bangun itu disahkan oleh kementerian yang disahkan. Nah, setelah itu baru dia bisa memproduksi kendaraannya berdasarkan itu. Nah, setiap kendaraan itu harus disertifikasi sertifikat registrasi uji tipe SRUT namanya ini. Jadi, sebelum masuk karoseri. Setelah diproduksi, setelah diproduksi, sebelum dia masuk ke karoseri, dipasarkan. Dipasarkan. Nah, ini urus SRUT dulu. SRUT, ya. Kemudian SRUT ini menjadi dasar untuk penerbitan STNK dan pengujian. Ini jadinya mestinya setelah, karena kami di sini juga sudah rutin melaksanakan pengukuran kendaraan di karoseri untuk penerbitan SRUT. Nah, jadi kendaraan itu kita ukur dimensinya sesuai dengan SKRB baru bisa diterbitkan SRUT itu. Tidak ada modifikasi lain gitu. Jadi udah sesuai dengan surat keterangan rancang bangunnya, diukur dimensi fisiknya sesuai, baru diterbitkan surat keterangan registrasi uji tipe. Nah, itu baru itu sebenarnya ke Samsat untuk penerbitan STNK. Nah, itu baru kemudian ke pengujian. Nah, pengujian juga ini hulunya ini Kementerian Perhubungan juga mengatasi permasalahan odol ini melalui pengujian juga. Nah, pengujian kendaraan bermotor yang sekarang ini menjadi kewenangan kabupaten kota itu sudah harus melangkah ke pengujian dengan Blue A, bukti lulus uji elektronik. Nah, ini Blue A yang sudah di launching dan di Jawa udah beberapa pengujian itu melaksanakan bukti lulus uji elektronik ini. Tapi kalau di Sulawesi Selatan ini baru tahap pertama kalibrasi. Jadi alatnya udah pada mulai dikalibrasi karena alat uji juga harus standar dikalibrasi sehingga dia sah untuk melaksanakan pengujian. Setelah kalibrasi, suatu unit pengujian itu harus ada akreditasi yang diterbitkan kementerian. Akreditasi itu satu bentuk pengakuan bahwa pelayanan uji itu sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini setelah akreditasi nanti diwajibkan juga untuk menerapkan bukti lulus uji elektronik. Nah, secara data informasi ini sudah tersinkronisasi, sudah terintegrasi secara terpusat bukti lulus uji elektronik. Jadi, sehingga pengujian juga ini tidak bisa menguji kendaraan-kendaraan kalau kendaraan itu overdimensi, tidak sesuai rancang bangun nantinya. Nah, jadi dari hulunya sampai hilirnya, kalau di lapangan kami ini jembatan timbang yang mengawasi dan menerapkan regulasi supaya kembali ke normalisasi kendaraan dan normalisasi daya angkut kendaraan di jalan itu, tapi hilirnya juga dibenahi. Jadi secara bersama-sama ini kami menuju Indonesia bebas odol. Di samping itu tentu tidak bisa kami sendiri. Perhubungan tidak bisa perhubungan sendiri. Kami juga akan mengajak stakeholder kami. Ya, kami mohon dukungan dari dari kepolisian dalam penegakan hukum, juga dari Kementerian PUPR, kemudian stakeholder lainnya kami dalam itu. Itu jadi secara bersama-sama tentunya ini akan lebih cepat menuju Indonesia bebas overdimensi overloading gitu. Itu harus dimiliki oleh pengusaha ya Pak dalam pengelolaan armadanya. Ya, harus dimengerti oleh pengusaha dalam pengelolaan armadanya, harus dimengerti. Kalau surat-surat itu surutnya harus ada. Harus ada. Itu untuk satu armada. Satu armada. Setiap armada itu ada surat sertifikat registrasi uji tipe. Itu istilahnya akte kelahirannya. Iya, akte kelahiran mobil ya. Iya, oke. Jadi ini untuk sampai ke karoseri pun sudah ketat sebenarnya. Ya, sudah ketat. Dan semua pengusaha juga sebaiknya sih memilih perusahaan karoseri yang sudah tersertifikasi gitu. Yang tersertifikasi ya itu tadi tidak semaunya menuruti kemauan pemesan. Iya benar. Karena harus diberitahukan juga bahwa standar-standar dimensi kendaraan itu ada. Di Sulsel ada sudah sertifikasi seperti itu, Pak? Sudah ada beberapa karoseri sudah setiap kali mengajukan untuk pengukuran dimensi kendaraan ke kami setiap kali. Jadi nanti kalau ada sesuatu di kemudian hari terhadap modifikasi dari kendaraan itu, karoserinya juga ikut bertanggung jawab dong, Pak ya?
kalau ini dibuat karoseri, tapi kan bisa juga setelah keluar sama pemilik ke bengkel yang kecil-kecil dipanjangin atau ditambahin. Kadang-kadang bengkel-bengkel yang kecil ini, bengkel-bengkel pinggir jalan juga nambah-nambahin chassis belakangnya gitu, nambah-nambahin atasnya ya barang itu bisa jadi begitu demikian. Iya. Jadi memang butuh kerjasama dari semua stakeholder gitu kan. Pak Padaruni semoga puas ya. Jadi yang jelas ini pengawasannya sudah dari hulu ke hilir ya, yang sudah dilakukan. Targetnya 2021 loh, ini 1 tahun lagi ya Pak. Sudah harus benar-benar bebas over dimension overload ya, bebas odol 2021, sehingga sosialisasi memang harus secara masif nih Pak, mulai dilakukan secara kontinu, secara signifikan gitu, dengan mengajak berbagai stakeholder untuk berdiskusi, untuk sharing, untuk sharing pendapat gitu, bagaimana sebenarnya tantangan-tantangan di lapangan, kemudian bisa solusinya seperti apa gitu ya, karena waktunya nggak cukup nih kalau 1 jam ya, mesti ini 1 hari nih. Ini juga terima kasih sekali kami diundang Smart FM. Terima kasih Pak, termasuk sama-sama untuk ikut mensosialisasikan off-roading over dimensi ini. Terima kasih sekali. Benar. Ini karena dengarnya dari berbagai pengusaha logistik nih Pak. Jadi ini bagus juga nih sebenarnya diangkat nih ya, karena jadi salah satu tantangan di lapangan gitu ya, yang ya di satu sisi ini adalah bisnis yang lebih efektif dari biaya, efisien. Itu tadi untuk kesana seolah-olah mengurangi sedikit margin bisnisnya memang agak berat itu ya kan. Tapi ya demi keteraturan, demi peraturan, demi penegakan hukum, tentunya kita semua Iya, tapi kalau jika semuanya juga sesuai kapasitas dan sesuai peruntukannya, sebenarnya masa manfaatnya bisa lebih lama juga kan, termasuk jalan gitu. Waktunya malah lebih cepat kalau jalannya secara infrastruktur juga terjamin dan juga terjaga dengan baik gitu ya. Pak Adi, terima kasih banyak ya untuk waktunya, sudah jauh-jauh ya dari kantor untuk kesini. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ini untuk pendengar Radio Smart FM dan juga untuk semua yang mendengarkan talk show kami di sore hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe di YouTube channel Smart FM Makassar, The Leaders Talk sore hari ini edisi Jumat tanggal 15 November 2019 bersama Adi Pracoyo, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 19 Sulselbar. Kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saya Silvana Roslin, selamat sore, sukses untuk Anda.